Kita lanjutkan kajian kita dengan terjemah kitab Huququn Da'at Ilaihil Fitrah wa Qadatha Syariah, hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan dikuatkan oleh syariat, yaitu 10 hak yang wajib ditunaikan, yang mana kita masuk pada hak yang ke-10, halaman 71 tentang hak non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia di Masjid Baitur Rahmah. Semoga menjadikan sarana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan berkah kepada kita semua, termasuk terutama kepada takmir Masjid Baitur Rahmah yang telah memberikan sarana prasarana tempatnya untuk kita semua. Kita lanjutkan kajian kita dengan terjemah kitab Huququn Da'at Ilaihil Fitrah wa Qadatha Syariah, hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan dikuatkan oleh syariat, yaitu 10 hak yang wajib ditunaikan, yang mana kita masuk pada hak yang ke-10, halaman 71 tentang hak non-muslim, yang mana sebelumnya yang halaman 70 terakhir, cukup bagi seorang berbuat baik dengan menghina saudara. Itu di sini, apa di sini terakhir. Okay. Bawahnya belum. Ya. Jadi pembahasan sebelumnya tentang hak-hak sama kaum muslimin, yang mana terakhir dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW menetapkan seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Mereka itulah hendaklah mereka mensikapi sama kaum muslimin sebagaimana saudara. Nabi SAW melarang sesama kaum muslimin bersifat hasad, yaitu membenci terhadap kebaikan yang ada pada orang lain. Juga Nabi SAW melarang perbuatan najis, yaitu perbuatan khianat. Kemudian juga melarang saling membenci, melarang saling membelakangi. Kemudian melarang menjual penjualan saudaranya, karena semua hal tersebut bertentangan dengan keadaan kaum muslimin yang merupakan saudara satu dengan yang lainnya. Dan seorang muslim tidak akan menzalimi saudaranya, tidak akan membiarkan dalam kesusahan, dan tidak akan menghinanya, karena itu bertentangan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup seseorang melakukan dosa keburukan ketika menghina saudaranya yang lain. Kemudian pada akhir hadis tersebut Nabi SAW bersabda, kulul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kulul muslim, setiap seorang muslim, 'alal muslim, atas muslim yang lain, haramun, haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Ya, maksudnya bahwa tidak boleh darah seorang muslim diganggu, harta seorang muslim diganggu, kehormatan seorang muslim diganggu. Ya, haram hukumnya. Ya, baik gangguan tersebut, ya, mengganggu darah maksudnya yaitu dengan melukai, dengan membunuh. Ya, ini sangat besar dosanya. Demikian mengganggu harta, ya, baik dengan terang-terangan atau dengan tipu daya,
dengan paksaan, dengan penipuan, ya, dengan merampok, dengan mencuri, dengan menipu, ya, kemudian juga dengan meminta dengan paksa, ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebagian hadis, ya, dengan meminta sampai orang itu malu kalau tidak memberi, ya, meminta sampai malu kalau tidak memberi, ya, kenapa? Karena tidak halal harta seorang muslim kecuali yang diberikan dengan senang hati. Jika sampai seorang muslim memberikan bukan dengan senang hati, dengan terpaksa, dengan malu dan semacamnya, tidak halal untuk diambil. Juga haram kehormatannya, harga dirinya, ya, reputasinya, sehingga tidak boleh diganggu harga dirinya, kehormatannya dengan dicela, dengan dihina, dengan difitnah, ya, dengan dicaci, dengan dimaki dan lain sebagainya. Tidak boleh dituduh dengan tuduhan yang tidak benar dan yang lain-lain yang bisa merusak kehormatannya. Kemudian disebutkan di sini pada halaman 70 terjemahannya, hak-hak muslim atas saudara yang muslim yang itu banyak sekali. Akan tetapi semua ini akan tetapi, ya, kurang tetapi. Akan tetapi, ya, semua disimpulkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, ya, dalam hadis di atas tadi. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Ini sudah mencakup semuanya. Karena ketika seseorang melaksanakan konsekuensi ukhuwah, persaudaraan terhadap saudaranya, maka dia akan berusaha untuk melakukan semua kebaikan kepada saudaranya dan menjauhi semua perbuatan yang menyusahkannya. Ya, ini mencakup makna-makna yang telah disebutkan di atas, ya. Kemudian kita beralih kepada pembahasan berikutnya, hak ke-10, hak non muslim. Jadi Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh rasulnya, nabi yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan ajaran dan sempurna dalam seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia, baik untuk kebaikan dunia ataupun kebaikan akhiratnya. Bagaimana seorang bersikap kepada sama kaum muslimin, demikian pula kepada non kaum muslimin. Disebutkan di sini pada halaman 71, non muslim berarti mencakup semua orang kafir. Ya, siapa saja yang bukan beragama Islam, maka dia adalah orang-orang yang kafir, non muslim. Mereka terbagi menjadi 4 bagian, yakni dilihat dari sikapnya terhadap kaum muslimin, ya, mereka ada 4 bagian. Yang pertama adalah kafir harbi, ya, kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang kedua adalah kafir musta'min, itu kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Yang ketiga kafir mu'ahid, itu kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah kafir dhimmi, itu kafir yang berada di bawah kekuasaan dan pelindungan kaum muslimin. Ya, di dalam sebagian kitab ulama ringkas lagi, ya, bahwa orang kafir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang kafir yang muharib atau ahlul harb atau harbi, yang memusuhi, memerangi. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir yang musalim, artinya yang berdamai dengan kaum muslimin. Kemudian yang berdamai ini ada 3 macam yang disebutkan di sini. Ada orang kafir yang musta'min, yang ada dilindungi oleh kaum muslimin, minta perlindungan kaum muslimin dan dilindungi. Kemudian mu'ahid, yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian orang kafir dhimmi. Ya, dari sini kita mengetahui dari penjelasan ini, perincian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ini, kita mengetahui bahwa orang-orang kafir itu tidak satu derajat, ya, sikapnya terhadap kaum muslimin tidak sama semuanya. Yang pertama adalah orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Terhadap kafir harbi, maka kaum muslimin tidak memiliki kewajiban atas mereka
Ya, maksudnya kewajiban untuk berbuat baik, memberikan perlindungan kepada mereka, ya, ataupun penjagaan terhadap mereka. Ya, ini tidak ada. Ya, di antara contohnya orang-orang kafir harbi di zaman Nabi SAW adalah orang-orang kafir Quraisy sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah dan sebelum ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya. Ini dalam kitab aslinya tidak disebutkan dalilnya, ya. Maka kita tambahkan dalilnya di sini. Ya, di antara dalil-dalil tentang sikap kepada kaum kafir harbi, itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, adalah ayat-ayat sebagai berikut. Ya, di antara dalil itu adalah ayat-ayat sebagai berikut. Ya, banyak sekali tentang ayat-ayat atau hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah, alladhina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Ya. Jadi orang-orang yang memerangi kamu, orang-orang kafir yang memerangi kamu, inilah orang-orang kafir harbi. Maka perangilah mereka. Karena mereka memerangi kamu, perangilah mereka. Inilah sikap yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin untuk menghadapi kaum kafir harbi, yang memerangi mereka dengan sebab mereka memerangi kaum muslimin. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, termasuk melampaui batas disebutkan para ulama, ya, yaitu memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Melampaui batas. Demikianlah termasuk melampaui batas adalah yang disebutkan larangannya dalam hadis-hadis Nabi SAW, yaitu mencincang, ya, mayat orang-orang kafir sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir ketika berperang. Ya, kebiasaan orang-orang kafir ketika berperang di zaman dahulu, ya, sudah meninggal pun masih dipotong-potong, anggota tubuhnya dipotong-potong. Ya, sebagaimana sebagian sahabat Nabi SAW yang wafat di dalam perang Uhud, ya, dipotong-potong. Ya, ini tidak dibolehkan. Nabi SAW melarang. Ya, bahkan Nabi SAW juga melarang memukul wajah ketika bahkan dalam peperangan. Nabi menghindari. Ya, kalau tidak bisa memukul wajah. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ini turun di kota Madinah. Turun di kota Madinah. Diperintah oleh Allah SWT untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, padahal orang-orang kafir Quraisy itu memerangi kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, ya, itu semenjak kaum muslimin di kota Makkah. Semenjak kaum muslimin di kota Makkah, ya. Jadi kita tahu bahwasanya fase dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada dua fase. Ada fase Makkiyah, fase Nabi SAW di kota Makkah. Ada fase Madaniyah, ada fase Nabi SAW di kota Madinah. Fase Makkiyah itu lamanya 13 tahun. 13 tahun. Fase Madaniyah lamanya 10 tahun. Totalnya 23 tahun. Ketika Nabi SAW di kota Makkah 13 tahun, ya, 13 tahun, di dalam buku-buku sirah disebutkan sekitar 3 tahun awal Nabi SAW itu dakwahnya sirriyah, dakwahnya sembunyi-sembunyi, ya, jadi pribadi-pribadi, orang per orang, ya. Beliau memberikan ajakan, ya, peringatan kepada kerabat-kerabat beliau yang dekat, kepada keluarga beliau, ya, kepada istri beliau, anak beliau, kawan-kawan beliau, ya. Itu sekitar 3 tahun. Kemudian setelah itu Allah perintah untuk terang-terangan kepada masyarakat secara umum, ya, maka mulailah terjadi celaan,
ya, permusuhan, ya, bahkan siksaan. Bukan hanya dialami oleh para sahabat saja, bahkan Nabi SAW pun mengalaminya. Beberapa kali Nabi SAW itu akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika beliau sedang sholat di Ka'bah, pernah dijerat lehernya, ya, dengan kain dijerat, ya, tetapi datang Abu Bakar As-Siddiq menolong beliau, ya. Oleh karena itulah di akhir-akhir Nabi SAW di kota Makkah, ya, beliau sempat sembunyi-sembunyi ketika berada di kota Makkah. Beliau sembunyi-sembunyi di rumah-rumah sahabatnya. Kenapa? Karena beliau akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Walaupun demikian Nabi SAW, ya, dan para sahabatnya dilarang oleh Allah Ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah kamu perhatikan, ya, kepada orang-orang Islam yang mereka diperintahkan kuffu aydiyakum, tahan tangan-tangan kamu, ya, jadi jangan memerangi orang-orang kafir yang menyiksa kamu, ya, tahan tangan-tangan kamu, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, akan tetapi tetap tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, ya. Walaupun sebagian para pemuda-pemuda sahabat mendatangi Nabi SAW, ya, karena beratnya siksaan yang mereka alami dari orang kafir Quraisy, mereka minta kepada Nabi SAW untuk mendoakan kecelakaan kepada orang-orang kafir, ya. Akan tetapi Nabi SAW merintahkan mereka untuk bersabar dan bersabar. Nah, sampai puncaknya Nabi SAW pun akan dibunuh juga, ya. Sebelum itu Nabi perintahkan sahabat untuk hijrah ke kota Habasyah 2 kali, ya. Dan waktu itu Habasyah, ya, Habasyah salah satu negara kalau sekarang sering disebut dengan Ethiopia, ya, di Afrika, ya. Waktu itu rajanya bukan Muslim, rajanya, ya, seorang Nasrani bernama Najasyi, ya, bernama Najasyi, gelarnya Najasyi, namanya Ashamah, namanya Raja Ashamah, gelarnya Najasyi. Waktu itu bukan seorang Muslim, tapi dikenal raja yang adil, ya. Oleh karena itulah Nabi SAW merintahkan sahabat-sahabat untuk hijrah ke sana, padahal itu bukan rajanya, bukan Muslim, ya. Bahkan raja itu melindungi kaum muslimin, Raja Najasyi melindungi kaum muslim, padahal dia kafir. Dari sini kita mengetahui bahwa tidak semua orang kafir itu sikapnya sama terhadap kaum muslimin. Raja Najasyi melindungi kaum muslim, ya. Akhirnya malah Allah berikan hidayah bahwa raja tersebut masuk Islam, ya. Kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Allah berikan izin karena beliau akan dibunuh di kota Makkah, ya. Kemudian dari situlah kemudian Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka karena dizalimi, selalu diganggu. Allah memberikan izin untuk berperang, dan inilah, ya, yang disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, fase pertama peperangan itu izin untuk berperang, bukan perintah, izin untuk berperang, itu fase pertama. Kenapa sebelumnya dilarang, ya. Kemudian setelah itu Allah perintahkan perangi mereka yang memerangi kamu, ya. Ini sikap terhadap orang-orang kafir harbi demikian. Itulah barulah menjelaskan juga bahwa peperangan seperti ini juga dilihat kemampuan, dilihat kekuatan, ya. Tidak asal perang, tidak. Walaupun orang kafir harbi tidak asal perang, dilihat kemampuan, dilihat peperang, dilihat keadaan kaum muslimin, kuat enggak, mampu enggak mereka, ya. Karena tadi sejarah yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa peperangan itu Allah wajibkan di kota Madinah, bukan di kota Makkah. Bahkan di Makkah dilarang. Kenapa? Karena Allah perintahkan di Makkah hancurlah kaum muslimin, nggak punya kekuatan, jumlahnya sedikit, ya, akan hancur. Maka dengan hikmah Allah Ta'ala, Allah perintahkan di kota Madinah. Kemudian yang kedua adalah orang kafir musta'min. Musta'min artinya orang yang minta keamanan,
orang yang meminta keamanan. Ya. Maksudnya yaitu orang kafir yang berasal dari negara ya, yang memusuhi kaum muslimin, tetapi orang kafir ini minta perlindungan kepada kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin melindunginya ya. Jika salah seorang dari mereka melindungi, maka cukup. Yang lain tidak boleh mengganggu, yang lain tidak boleh membunuhnya. Jadi ada orang kafir yang disebut apa? Musta'min. Bagaimana sikapnya terhadap kafir musta'min? Maka kaum muslimin wajib melindungi mereka pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk memberikan keamanan kepada mereka. Jadi ada perjanjian, kamu dilindungi ketika masih di sini umpamanya, ya, maka tidak boleh diganggu seperti ini. Apa dalilnya? Jenis kafir seperti ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi, fa'ajirhu, maka lindungilah ia. Ya. Jika ada seorang dari kalangan musyrikin, Allah mengatakan dia orang dari musyrikin, orang musyrik. Ya. Jika dia itu minta perlindungan kepada kamu wahai Nabi, lindungilah. Ya, ini orang kafir musta'min, minta perlindungan. Ya. Apa hikmah dari perintah Allah Ta'ala ya, agar memberikan perlindungan orang ini? Ya, Allah sebutkan hatta yasma'a kalamallahi, ya, supaya ia sempat mendengar firman Allah, ya, agar dia mendengar firman Allah, agar mendengar bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran, ya. Ini hikmahnya supaya mereka tahu agama Islam, supaya mereka mengerti ajaran Islam yang indah, yang baik, ya. Karena orang-orang kafir itu sejak zaman dahulu, semenjak zaman Nabi SAW, ya, itu berusaha merusak citra Islam dengan berita-beritanya, ya, disebarkan berita-berita yang tidak benar tentang Islam. Ketika Nabi SAW dakwah di Mekah, ya, orang-orang kafir itu memberikan tuduhan-tuduhan kepada Nabi SAW dengan berbagai macam tuduhan, antara lain apa? Dukun, ya, syair, penyair, orang gila, ya kan? Orang gila. Bahkan pernah ada seseorang, ya, masuk kota Makkah, namanya Dimam bin Tha'labah. Dia biasa mengobati orang gila dengan jambi-jambinya di zaman jahiliyah, dengan ruqyahnya, mantranya, ya. Kemudian dia mendengar tentang Nabi SAW ini, dia orang gila, dia dengar di masyarakat di Makkah, ya. Maka dia ini ketemu dengan Nabi SAW, ya, ingin ketemu dengan Nabi SAW untuk apa? Ya, nanti mudah-mudahan Allah sembuhkan dia lewat aku. Karena beritanya begitu, Nabi orang gila. Ya, maka Imam ini kemudian berusaha menemui Nabi SAW untuk berusaha mengobatinya. Ya, kemudian Nabi SAW ketika bertemu mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Imam ini tertegun, ini bukan orang gila, ini kalimatnya. Ini kalimat yang sangat agung sekali. Ya, kata Imam, tolong ulangi sekali lagi. Nabi pun mengulang. Kata Imam, tolong ulangi sekali lagi. Nabi pun mengulang. Kemudian Imam berbaiat kepada Nabi SAW, menyatakan masuk Islam. Ya. Padahal sebelumnya dia mendatangi Nabi SAW untuk apa? Ingin mengobati Nabi SAW yang disebarkan berita oleh orang-orang Quraisy sebagai orang gila. Ya. Ini menunjukkan bagaimana orang Quraisy zaman dahulu itu membuat opini, ya, lewat media-media yang ada, disebarkan, ya, diputar balikkan.
tentang Islam itu. Maka di antara hikmahnya orang kafir supaya diberi pelindungan, dia dengar Islam kayak begini, tidak sebagaimana yang diberitakan media-media. Ya, kadang-kadang kita baca tentang kisah orang masuk Islam, atau kita dengar video-video tentang orang masuk Islam negara barat. Ya, banyak yang mereka berpesan orang-orang masuk Islam itu jangan ya lihat Islam itu dari media, jangan percaya dengan media ya. Dan termasuk disebut dalam sejarah tentang perkembangan Islam yang sangat cepat di Eropa, di Amerika ya, itu ketika setelah terjadi pengoboman BTC. Kenapa? Karena orang-orang kafir menyebarkan berita itu melakukan kaum muslimin. Maka banyak orang kemudian ingin tahu kayak apa sih Islam itu, yang memerintahkan untuk merusak, mengebom, membunuh orang, kayak apa. Maka orang-orang pun membeli Al-Quran dengan terjemahnya. Mereka baca Al-Quran terjemahnya. Mereka ingin tahu kayak apa sih Islam itu. Apa yang terjadi? Ya, orang-orang membeli Al-Quran berbondong-bondong, kemudian orang-orang masuk Islam setelah itu. Kita lihat bagaimana banyak kisah-kisah seperti itu. Kita bisa mendengar video, baca berita-berita tentang kisah orang masuk Islam di Eropa, di Amerika, terus paling cepat setelah itu peristiwa itu. Ini hikmahnya supaya mereka dengar Islam kayak begini, tidak sebagaimana disebut dalam media-media. Islam itu teroris, Islam itu merendahkan wanita, Islam begini-begini dan sebagainya ya. Inilah diantara yang jenis orang kafir musta'min yang Allah sebut dalam Al-Quran ya. Insyaallah kita sambung waktu berikutnya ya, karena waktu sudah mendekati salat Isya ya. Masih berapa menit Pak? Pas ya. Insyaallah kita bisa sambung pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.